Nah, sekarang kita bahas mengenai penyelesaian sengketa atas tanah. Yang penyelesaian sengketa atas tanah yang paling standar tuh apa sih? Litigasi gitu. Litigasinya apa? Litigasinya pertama ya gugatan pengadilan negeri atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sebenarnya apa sih pembedanya di pengadilan negeri dan tata usaha negara? Ya, zaman sebelum dikeluarkan terbitnya SEMA nomor 10 tahun 2020 itu memang terdapat apa istilahnya, bukan kebingungan, kerancuan mengenai mana yang harusnya ke pengadilan negeri, mana yang harusnya ke tata usaha negara. Kadang-kadang yang terjadi adalah kayak gini. Di lapangan yang terjadi adalah kayak gini. Tata usaha negara itu terbatas jangka waktunya. Jadi 90 hari sejak produk tata usaha negara diterbitkan. Misalnya dalam hal ini sejak suatu sertifikat diterbitkan atau sejak sertifikat tersebut diketahui oleh si pemohonnya. Nah, kadang-kadang ya misalnya ini kita ada pemohon yang mencoba membatalkan sertifikat yang terbit tahun 1960-an, 1970-an. Mereka yang lihat, wah kalau masuk ke TUN udah nggak bisa, jadi gimana caranya? Mereka gugat ke pengadilan negeri. Nah, dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020, itu dijelaskan sebenarnya gimana sih salah satu pembedanya gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Kalau menurut surat edaran ini, SEMA ini, disebutkan bahwa hakim perdata tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat. Hanya yang berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan sertifikat merupakan kewenangan pengadilan TUN. Nah, jadi kalau teman-teman mewakili kliennya, either sebagai pemohon, penggugat, ataupun sebagai tergugat, coba diperhatikan juga ketika bikin petitum dari gugatannya ini. Ketika misalnya gugatannya ini diajukan ke pengadilan negeri, terusnya salah satu petitumnya menyatakan sertifikatnya meminta untuk pembatalan suatu sertifikat. Tentunya nanti pihak lawan bisa menggunakan SEMA nomor 10 tahun 2020 ini untuk menyatakan bahwa ini kompetensi absolutnya ke pengadilan tata usaha negara, karena hanya pengadilan tata usaha negara saja yang berwenang untuk membatalkan sertifikat. Sama juga sebaliknya juga ketika kita sebagai tergugat, coba kita lihat petitumnya. Ini mesti hati-hati juga di sini gitu kan. Ini karena ini salah satu yang bisa dijadikan eksepsi juga. Nah, selain litigasi, apa sih yang bisa dilakukan untuk sengketa tanah? Yang pertama, ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya bisa adalah meminta bantuan mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Yang kedua juga bisa juga misalnya nih alternatifnya, misalnya emang contoh tentang batas. Ya udahlah daripada ribut-ribut, gimana kalau kita para pihak bikin aja surat kesepakatan bersama, batas yang benar ini adalah batasnya di sini gitu. Nah, nanti gimana caranya kesepakatan perjanjian perdamaian itu mengikat para pihak? Ya nanti kita bisa kuatkan dalam suatu akta vandading, akta keputusan, akta perdamaian yang dikuatkan oleh pengadilan negeri. Yang lainnya apa? Cara lainnya apa? Pengaduan kepada BPN, penyelesaian oleh lembaga adat. Ini juga ada di kalau ini yang menurut PM 21 ada pengaduan kepada BPN, penyelesaian oleh lembaga adat, sama mediasi dengan melibatkan BPN. Next slide. Kita untuk webinar kali ini kita akan coba fokus ke PM 21-nya. Walaupun nanti kalau kita bisa diskusi mengenai yang lainnya juga ya. Nah, pengaduan kepada BPN ini menurut PM 21 bisa diajukan oleh siapa? Oleh ada 5 pihak yang bisa mengajukan: perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah, atau unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan. Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan ini ya maksudnya adalah BPN. Melalui loket penerimaan surat pengaduan, loket penerimaan pengaduan secara langsung, dan penerimaan pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Jadi BPN ini juga mencoba untuk memanfaatkan teknologi. Dengan sekarang itu bisa mengajukan pengaduan melalui online sistemnya mereka.